Sahabat sehat, kita akan membahas materi pokok 2, pembentukan tim kunjungan rumah. Pertama-tama kita akan fokus membahas persiapan pembentukan tim kunjungan rumah. Sebelumnya, kita tentu perlu memahami tantangan kesehatan yang dihadapi oleh keluarga-keluarga yang kita layani. Dengan meninjau data masa lalu secara cermat, kita dapat mengidentifikasi prioritas kesehatan utama dalam masyarakat kita. Informasi ini sangat penting. Hal ini memungkinkan kita untuk menyesuaikan program kunjungan rumah kita agar sesuai dengan kebutuhan spesifik dan menciptakan dampak yang paling signifikan. Misalnya, jika data kita menunjukkan prevalensi diabetes yang tinggi, kita dapat fokus pada pemberian edukasi dan dukungan untuk keluarga yang berjuang dengan kondisi ini. Pendekatan berbasis data ini memastikan bahwa program kunjungan rumah kita relevan dan responsif terhadap lanskap kesehatan yang unik di masyarakat kita. Hal ini juga memungkinkan kita untuk melacak kemajuan kita dari waktu ke waktu dan membuat penyesuaian sesuai kebutuhan. Dengan memahami prioritas kesehatan masyarakat kita meletakkan dasar yang kuat untuk program kunjungan rumah yang sukses. Program kunjungan rumah yang sukses membutuhkan dasar yang kuat dari kerja tim dan komitmen. Setiap anggota tim puskesmas memainkan peran penting dalam upaya penting ini. Dokter, perawat, bidan, dan petugas kesehatan masyarakat semuanya menyumbangkan keahlian dan perspektif unik mereka. Ketika kita bekerja sama, kita dapat mencapai lebih banyak hal daripada yang bisa kita lakukan sendiri. Komunikasi terbuka, saling menghormati, dan komitmen bersama untuk meningkatkan kesehatan masyarakat adalah landasan dari tim yang kuat dan efektif. Sebelum meluncurkan program kunjungan rumah, penting untuk menumbuhkan pemahaman dan antusiasme bersama di dalam tim puskesmas. Proses ini, yang dikenal sebagai sosialisasi internal, memastikan bahwa semua orang berada di halaman yang sama dan berkomitmen terhadap keberhasilan program. Kita dapat mencapai ini melalui serangkaian pertemuan dan lokakarya. Pertemuan-pertemuan ini menyediakan platform untuk berbagi informasi tentang tujuan, strategi, dan hasil yang diharapkan dari program. Dialog terbuka dan mendengarkan secara aktif sangat penting selama sesi ini, memastikan bahwa semua anggota tim merasa didengarkan dan dihargai. Membangun kepercayaan dan hubungan baik dengan masyarakat adalah hal yang paling penting bagi keberhasilan setiap program kunjungan rumah. Kita harus mendekati tokoh masyarakat, tokoh berpengaruh, dan organisasi lokal untuk memperkenalkan program ini dan menjelaskan manfaatnya. Transparansi dan komunikasi terbuka sangat penting selama proses ini. Kita harus mengartikulasikan dengan jelas tujuan program, dengan menekankan potensinya untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Dengan secara aktif terlibat dengan masyarakat dan menanggapi kekhawatiran mereka, kita dapat membangun kepercayaan dan mendorong partisipasi dalam program ini. Mendapatkan dukungan dari para pengambil keputusan kunci, seperti camat, sangat penting untuk keberhasilan implementasi program kunjungan rumah. Komunikasi yang efektif dan advokasi memainkan peran penting dalam upaya ini. Kita harus mengartikulasikan dengan jelas manfaat program, menyoroti potensinya untuk meningkatkan hasil kesehatan, mengurangi biaya perawatan kesehatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menyediakan data yang meyakinkan, kisah sukses dan testimoni dapat memperkuat argumentasi kita dan menunjukkan efektivitas program. Pimpinan puskesmas memainkan peran penting dalam keberhasilan program kunjungan rumah. Kepemimpinan, bimbingan, dan dukungan mereka yang tak tergoyahkan sangat penting untuk memobilisasi tim, mengamankan sumber daya, dan memastikan keberlanjutan program. Mereka adalah kekuatan pendorong di balik program ini, mengilhami tim mereka untuk merangkul pendekatan baru dalam pelayanan kesehatan ini. Kemampuan mereka untuk mengomunikasikan visi program secara efektif, mendorong kolaborasi, dan mengadvokasi sumber daya yang diperlukan sangat penting untuk keberhasilannya. Melengkapi tim kunjungan rumah dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan sangat penting untuk keberhasilan mereka. Program pelatihan yang komprehensif harus mencakup berbagai aspek, termasuk keterampilan komunikasi, kepekaan budaya, teknik penilaian kesehatan, dan strategi konseling.
Latihan bermain peran, studi kasus, dan simulasi kunjungan rumah dapat meningkatkan efektivitas pelatihan. Program pelatihan juga harus membahas pertimbangan etika, pasuan bahobas sembangger tes, menyedus pencariasi, dan protokol kerahasiaan. Bagian 8. Sumber daya penting untuk kunjungan rumah yang sukses. Menyediakan sumber daya yang diperlukan kepada tim kunjungan rumah sangat penting untuk efektivitas mereka. Sumber daya ini dapat mencakup transportasi, perangkat komunikasi, persediaan medis, materi pendidikan, dan alat pengumpulan data. Pendanaan yang memadai, dukungan logistik, dan akses ke peralatan penting memberdayakan tim untuk memberikan perawatan berkualitas tinggi selama kunjungan rumah mereka. Penilaian kebutuhan sumber daya secara teratur, dan penyediaan pasokan yang diperlukan secara tepat waktu sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan program. Bagian 9. Pemantauan dan evaluasi, memastikan efektivitas program. Pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan sangat penting untuk menilai dampak program dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Pengumpulan data, analisis, dan interpretasi secara teratur memberikan wawasan berharga tentang kekuatan, kelemahan program, dan area yang perlu ditingkatkan. Dengan melacak indikator kunci seperti jumlah kunjungan rumah yang dilakukan, hasil kesehatan yang dicapai, dan tingkat kepuasan masyarakat, kita dapat mengukur efektivitas program dan mengidentifikasi area di mana penyesuaian diperlukan. Bagian 10. Merayakan keberhasilan, belajar dari tantangan. Mengenali dan merayakan pencapaian tim sangat penting untuk menjaga moral dan motivasi. Berbagi kisah sukses, mengakui kontribusi individu, dan mengungkapkan rasa terima kasih atas kerja keras mereka, menumbuhkan lingkungan kerja yang positif dan mendukung. Mendiskusikan hambatan secara terbuka, melakukan curah pendapat untuk mencari solusi, dan mengadaptasi strategi berdasarkan pelajaran yang dipetik, berkontribusi pada peningkatan program yang berkelanjutan dan kesuksesan jangka panjang. Ya, dan pendekatan ini memastikan bahwa kita dapat terus berkembang dan memberikan perawatan yang lebih baik kepada masyarakat kita. Bagian 11. Masa depan yang lebih sehat, janji kunjungan rumah. Membentuk tim kunjungan rumah membutuhkan perencanaan yang matang, kolaborasi, dan komitmen bersama untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Dengan bekerja sama, kita dapat mengatasi tantangan, memanfaatkan peluang, dan menciptakan masa depan yang lebih sehat bagi keluarga yang kita layani. Mari kita raih kesempatan ini untuk membuat perbedaan yang langgeng dalam kehidupan orang lain.